Selamat datang di channel Swing Saham Santai. Di channel ini saya akan membahas investasi saham-saham syariah yang sangat cocok untuk para pekerja harian atau yang mempunyai pekerjaan offline dan sedang membutuhkan investasi untuk perkembangan tabungan atau keuangannya. Dan di sini saya akan memilih saham sebagai sebuah instrumen investasi dengan membeli saham-saham syariah yang sudah masuk ke dalam JII atau Jakarta Islamic Index yang terdiri dari 30 emiten atau perusahaan. Dan dalam kesempatan awal ini terlebih dahulu saya akan mengulas singkat 30 perusahaan yang masuk ke dalam JII yang ke depan akan kita pilih untuk melakukan pembelian saham-sahamnya. Langsung saja kita lihat daftar perusahaan yang masuk ke dalam JII atau Jakarta Islamic Index. Dalam daftar yang saya buat ini sudah resmi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. 30 perusahaan yang masuk ke dalam daftar Jakarta Islamic Index dari saham-saham syariah. Adapun yang akan saya pakai yaitu di sini ada kode emiten, nama emiten, indeks masuk. Dari saham-saham di sini saham-saham yang liquid yang sering diperjualbelikan sehingga sewaktu kita jual banyak yang siap membelinya, sehingga memudahkan untuk suatu saat kita melakukan take profit atau mendapatkan keuntungan. Setelah nama emiten di sini ada indeks yang masuk yaitu LQ45 yang sangat terkenal sebagai perusahaan yang layak untuk dibeli sebagai investasi, yaitu Kompas 100, JII 70, ISI. Nah, ketiga saham ini adalah saham syariah, indeks saham syariah, sehingga otomatis yang masuk di sini semua adalah saham-saham syariah. Terus yang sebelahnya ada porsi kepemilikan, ada nama pengendali, berapa persentasenya, dan di sebelahnya ada kepemilikan masyarakat. Nah, ini sangat penting sekali di sini. Kepemilikan masyarakat, kalau masih ada pengendalinya berarti itu masih aman, masih layak untuk dibeli. Tapi kalau sudah porsi kepemilikan masyarakat sudah tinggi dan masyarakat justru sebagai publik atau masyarakat sebagai pengendalinya, maka saham ini tidak layak dibeli. Nah, di sini sudah otomatis yang masuk daftar JII adalah ada pengendalinya sendiri-sendiri. Setelah itu di sampingnya ada PBV, price book value, sering diartikan oleh para analis saham sebagai instrumen atau perhitungan suatu saham sedang murah atau sedang tinggi dari harga wajarnya. Di sini ada selanjutnya ada PER, price earning ratio. Di situ seringkali juga para analisa saham untuk menghitung PER yang baik adalah PER yang di bawah 15. Nah, untuk PBV-nya biasanya mencari PBV yang 1 kali, tapi di saham-saham yang bagus sangat sulit mencari saham PBV yang 1 kali atau di bawah 1 kali, biasanya di atas 1 kali. Untuk ROE sendiri adalah return on equity, ROA, return on asset. Di sini ada tanggal pencatatan BI-nya. Di sini ada bidang usahanya. Yang pertama yaitu ADRU, ada Adaro Energi masuk di 5 indeks ini, LQ45, Kompas 100, JII 70 dan ISI. Nama pengendalinya adalah PT Adaro Strategic Investment.
persentasenya 43%, kepemilikan masyarakat 49%. Di sini kelihatan masih besar masyarakat, tapi Adaro, PT Adaro ini sebagai pengendalinya sendiri, jadi tidak perlu khawatir. PBV-nya 1,69 kali, PR-nya 7,5 kali, ROE 22%, ROA 12%. Tanggal pencatatan 16 Agustus 2008, bidang usaha pertambangan. Untuk PBV per ROA ROE ini serta pengendali dan persentase kepemilikan adalah saya rangkum dari aplikasi RTI bisnis. Yang kedua yaitu ada saham aneka tambang, juga masuk di kelima indeks di sini. Nama pengendalinya PT Indonesia Asahan Aluminium, porsinya 65%, masyarakat 35%. Dengan PBV 3,35, PR-nya 29 kali, ROE 11%, ROA 6%. Tanggal pencatatan sejak tahun 97, bidang usaha pertambangan. Yang ketiga yaitu ada saham Bank Syariah Indonesia, saham yang belum lama ini merger dengan 3 saham syariah yang ada di Indonesia, yaitu Bank Mandiri Syariah. Sebagai pengendalinya ada Bank BNI Syariah, dan yang pertama kali masuk bursa yaitu BRI Syariah. Ketiga saham itu digabung. Pengendalinya yaitu ketiga saham tersebut, tapi yang di sini yang saya tulis adalah Bank Mandiri karena yang paling besar 50%, masyarakatnya hanya 6%, PBV-nya 2,7, PR-nya 22 kali, ROE 12%, ROA 1%. Tanggal pencatatan sejak 2018, bidang usaha keuangan. Selanjutnya ada BRPT, Barito Pasifik, nama pengendali Prajogo Pangestu. Langsung saya singkat saja. Di sini nanti bisa di screenshot, bisa di screenshot sehingga dibaca lebih detail masing-masing. Sedangkan saya persingkat saja. Untuk BRPT, Barito Pasifik, tanggal pencatatan sejak 1993, bidang usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Yang kelima ada Bukalapak, bukalapak.com, pengendalinya PT Kreatif Media. Pencatatannya baru 6 Agustus 2021 kemarin, sehingga saham ini belum 1 tahun berada di Bursa Efek Indonesia. Bidang usahanya e-commerce, teknologi, platform online. Keenam ada Cepin. Cepin ini Carun Pokpan Indonesia, nama pengendalinya PT Carun Pokpan Indonesia. Tanggal pencatatan 1991, bidang usaha industri makanan ternak. Yang ketujuh ada Elang Mahkota Teknologi, bidang usahanya penyedia jasa teknologi dan media. Tanggal pencatatan 2010. Nomor 8 ada Era Jaya Swasembada, tanggal pencatatan 2011, bidang usaha perdagangan peralatan telekomunikasi. Nomor 9 ada Excel Axiata, sejak 2005, bidang usaha telekomunikasi. Nomor 10 ada Indofood JBP Sukses Makmur, pencatatan sejak tahun 2010, bidang usaha produksi mie, terutama Indomie dan produk makanan kuliner. Nomor 11 ada Vale Indonesia,
bidang usaha pertambangan. Nomor 12 ada Indofood Sukses Makmur, bidang usaha industri makanan olahan. 13 ada INKP, Indah Kiat Pulp and Paper, bidang usaha industri kertas. Nomor 14 ada INTP, Indosemen Tunggal Prakarsa, bidang usaha pabrik semen. Nomor 15 ada ITMG, Indo Tambang Raya Megah, bidang usaha pertambangan sejak 2007. 16 ada JPFA, Jabal Konfit Indonesia, bidang usaha industri makanan ternak. Nomor 17 ada Kalbe Farma, bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada 18 ada Mitra Keluarga Karya Sehat, bidang usaha jasa manajemen rumah sakit. Nomor 19 ada Media Nusantara Citra, bidang usaha perangkat telekomunikasi, jasa dan investasi. Nomor 20 ada Perusahaan Gas Negara, bidang usaha distribusi gas bumi, pengendalinya PT Pertamina. 21 ada PTBA Bukit Asam, bidang usaha pertambangan. Nomor 22 ada PTPP, bidang usaha konstruksi. Nomor 23 ada SMGR, Semen Indonesia, bidang usaha pabrik semen. 24 ada Timah Persero, bidang usaha pertambangan. 25 ada Tekim, pabrik kertas Jiwi Kimia, otomatis bidang usahanya industri kertas. Nomor 26 ada Telkom Indonesia, bidang usaha telekomunikasi. 27 ada Chandra Asri Petrochemical atau TPIA, bidang usahanya produksi petrokimia. 28 ada United Tractor, bidang usahanya penjualan dan penyewaan alat berat. 29 ada Unilever Indonesia, saham yang terkenal sekali sejak tahun 1982 sudah berada di bursa efek, bidang usaha produksi barang konsumsi. Yang terakhir ada Wika Wijaya Karya, bidang usaha konstruksi. Ketiga 10 saham ini yang ke depan akan kita beli saham-sahamnya ketika sinyal beli sesuai dengan metode yang saya terapkan, yang ketika sinyal beli muncul sehingga saham itu layak untuk atau bisa jadikan pilihan untuk membeli suatu saham perusahaan tersebut. Dari ketiga 10 saham ini, saham-saham yang sudah lama berada di bursa efek sehingga sudah bertahun-tahun, terkecuali saham Bukalapak ini saham yang terkenal karena baru IPO sudah langsung masuk di indeks LQ45. Sini nanti bisa dilihat sendiri, dibaca-baca kembali pelan-pelan sebagai tambahan wawasan bagi yang belum begitu mengenal. Oke, sementara sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.